Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk ibadah hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan sebelum aku share kegiatan budgeting di bulan Mei, aku akan evaluasi dulu ya teman-teman di bulan April di minggu keempat 2024 ya teman-teman. Nah oke, sebelumnya aku adalah ibu rumah tangga dengan satu anak balita. Aku berusia 24 tahun dan aku berdomisili di kampung atau di perkampungan. Kemudian maksud tujuan aku untuk share video budgeting ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share kegiatan budgeting atau caraku mengelola keuangan ya teman-teman. Semoga teman-teman senang dengan video aku ini dan tentunya bisa bermanfaat. Oke, yang pertama di sini aku akan evaluasi dulu di kata living, yaitu ada groceries. Alhamdulillah terpakai sebanyak 48.000 dan masih ada sisaan 2.000. Kemudian untuk lauk pauk itu habis total, dan untuk bensin dan uang jajan itu juga udah habis total ya teman-teman. Dan yang tersisa itu hanya keperluan abang atau kebutuhan anak aku, tersisa 5.000. Jadi untuk keperluan anak terpakai sebanyak 20.000. Nah alhamdulillah ya teman-teman, meskipun hanya sisa puing-puing receh, tapi alhamdulillah tetap disyukuri, karena untuk suksesnya mengatur keuangan itu bukan tentang sisa atau enggak sisanya ya teman-teman, melainkan kita bisa mengeluarkan budget sesuai dengan takarannya ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banget kalau misalkan kalian ngebudgetin anggaran itu bisa cukup sampai akhir bulan, itu udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Yang terpenting kita nggak minus sama sekali ya. Nah kemudian tadi aku evaluasi untuk bills itu udah habis total semua ya teman-teman, terpakai karena emang anggarannya itu pas banget. Nah oke, lanjut. Di sini juga aku mau ngisi sinking fund. Nah, di sinking fund di bulan April itu kan kurang lebih ada sekitar 5 sampai 6 kategori ya teman-teman. Cuman untuk bulan berikutnya aku akan skip beberapa kategori yang menurut aku masih bisa ditunda. Jadi untuk di bulan Mei ini hanya ada beberapa kategori sinking fund aja yang akan aku isi ya teman-teman. Jadi aku benar-benar pilih yang hanya benar-benar penting banget. Kenapa begitu? Karena di bulan ini alhamdulillah tabarakallah ya teman-teman, aku berniat untuk merenovasi rumah ya. Doain ya teman-teman semoga lancar. Nah, rumah yang mana bun? Bukannya masih tinggal sama orang tua. Nah, jadi di sini aku jelasin sedikit ya teman-teman. Aku itu emang masih tinggal sama orang tua. Nah, alhamdulillah aku dapat jatah dari orang tua yang meskipun hanya sedikit tapi tetap disyukuri. Jadi aku tuh untuk kamar, dapur, dan kamar mandi itu udah terpisah ya teman-teman sama orang tua. Nah, jadi aku berencana untuk membuat rumah sementara aku ini menjadi lebih nyaman lagi gitu ya teman-teman, doain. Nah oke, lanjut teman-teman. Di sini untuk kategori yang pertama yaitu ada income. Untuk income utama itu dari Pak Suami. Mohon maaf untuk nominalnya nggak bisa aku share. Kemudian ada income tambahan itu dari aku. Alhamdulillah sebulan aku dapat 200.000, meskipun sedikit tapi tetap bermanfaat ya teman-teman. Bismillah. Lanjut lagi untuk bills, di sini ada wifi sebanyak 150.000, untuk listrik 100.000, kemudian untuk kuota 30.000, untuk sampah 20.000, dan untuk lain-lain itu 50.000. Lanjut lagi untuk saving itu ada home. Nah ini yang aku maksud ya teman-teman, yaitu sebanyak 1 juta, dan itu udah langsung aku pisahkan uangnya. Kemudian tadi untuk event atau kategori lebaran sebanyak 50.000. Kemudian ada untuk dana darurat 50.000, dan yang terakhir itu untuk dana hitan atau sunat anak aku ya teman-teman. Doain semoga tahun depan aku mengisi sinking fund hitan itu bisa lancar dan tentunya dimudahkan rezekinya, amin. Lanjut untuk kategori spending, yaitu ada untuk groceries 300.000, untuk food 600.000. Nah untuk food di sini ada kenaikan ya teman-teman.
yang dimana insya Allah seminggunya itu 150.000. Kemudian untuk transport 100.000, untuk gas 50.000, untuk jajan anak 150.000, dan untuk kebutuhan anak itu sebanyak 200.000. Dan total spending yaitu sebanyak 1.400.000. Nah ini di bawahnya ada evaluasi, itu akan aku pakai untuk evaluasi di akhir bulan nanti. Nah lanjut, setelah selesai tadi aku menulis beberapa kategori dan budgetnya. Lanjut di sini akan aku siapkan dulu uang untuk bills dan saving. Nah untuk spending itu aku lanjut di video selanjutnya ya. Nah untuk anggarannya di sini udah aku pisahkan, amplop yang udah lama nggak aku pakai. Jadi totalnya yaitu di sini uang 100 ribuannya ada 3 lembar. Kemudian uang 50 ribuannya ada 3 lembar, itu udah ada 450. 450.000 ya teman-teman totalnya. Jadi untuk anggaran bills dan saving itu sebanyak 450.000. Nah ini untuk uang yang sisaan anggaran itu aku simpan aja di paling depan ya teman-teman, udah paling beda ini kan anggarannya atau uangnya. Lanjut, di sini akan aku masukkan dulu atau mengpos-poskan uangnya ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi akan aku jelasin lagi ya teman-teman, takutnya teman-teman nggak paham juga. Jadi di sini aku share kegiatan monthly budget atau anggaran bulanan yang harus aku siapkan. Nah, bukannya pakai anggaran mingguan bun. Jadi aku tetap menggunakan anggaran mingguan, cuman tetap di awal bulan itu aku menggunakan anggaran bulanan dulu. Jadi setelah anggaran bulanan udah dipos-poskan ke tempatnya, nah baru aku buat menjadi kategori mingguan juga gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku ini tuh kayak lebih fasih ya teman-teman, atau lebih real, lebih terinci lagi gitu. Nah untuk buat teman-teman yang mau samaan binder atau dompet Ziploc yang aku pakai, boleh banget teman-teman komen di bawah, dan tentunya aku juga akan cantumin linknya di description box ya teman-teman. Nah sebelumnya aku juga mau minta maaf dulu ya teman-teman sama kalian semua yang udah nungguin videonya aku, karena beberapa hari ini qadarullah aku disibukkan dengan dunia nyata, yang dimana awal bulan itu di sekolahan aku atau di tempat aku mengajar itu ada sebuah perlombaan yang dimana aku tuh harus fokus mengajarkan anak-anak dari berbagai tarian dan beberapa perlombaan lainnya ya teman-teman. Jadi mohon dimaafkan, dan sebelumnya video ini udah lama banget ada di ponsel, cuman baru aku bisa edit karena mungkin teman-teman kreator yang lainnya udah tahu lah ya, udah paham. Menurut aku tuh kalau ngedit video itu benar-benar butuh effort banget ya teman-teman, untuk moodnya atau lain sebagainya. Karena kan menurut aku tuh ngedit video tuh benar-benar butuh niat yang kuat ya. Kalau bikin video menurut aku gampang banget ya teman-teman, gampang banget, tinggal ya tag doang kan. Dan jarang banget kayak harus acting apa ya, karena kan ini real gitu kan. Cuman yang agak susahnya itu menurut aku voice overnya. Yang pertama kan nggak boleh diganggu, kemudian suara tuh harus kayak termasuk mood juga, kayak kalau misalkan mood kita lagi buruk mau voice over juga kayak udah males duluan gitu. Oke, lanjut. Di sini aku sedang ngisi sinking fund ya teman-teman. Tadi untuk sisaan uang ada 2.000-an ya, pecahan 2.000-an. Langsung aja aku masukin ke kategori challenge 50 lembar. Kemudian untuk event bulan ini aku baru bisa isi sebanyak 50.000. Nggak apa-apa ya teman-teman, sedikit-sedikit. Insya Allah lama-lama akan menjadi bukit. Lanjut di sini untuk dana darurat aku isi 50.000 juga. Nah untuk dana darurat ini emang targetnya itu per bulannya 50.000, itu minimal ya teman-teman. Dan diusahakan harus bisa mengisi tiap bulannya. Nah alhamdulillah untuk dana darurat sudah terkumpul sebanyak 100.000. Nah untuk dana darurat ini aku buat target sebanyak 1,2 juta, tapi kalau misalkan gak nyampe segitu juga, kalau misalkan udah darurat atau mentok terpakai ya gak apa-apa, it's okay gitu ya teman-teman. Namanya juga
tabungan, ya pasti ujung-ujungnya dipakai. Tapi sebisa mungkin juga aku gunakan dana tersebut benar-benar untuk keadaan darurat aja. Nah, lanjut untuk hitan, alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 150.000, dan bulan ini aku hanya bisa isi 50.000 di bulan Mei. Nggak apa-apa juga ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya rezekinya lancar dan dimudahkan untuk ngisi tabungan ini. Alhamdulillah untuk hitan sudah terkumpul sebanyak 200.000 rupiah. Nah, ini juga kebantu banget sama dana THR di bulan kemarin, di bulan April ya teman-teman. Jadi tinggal sisaan anggaran THR anak aku itu dimasukin ke tabungan hitan. Nah, ini loh teman-teman untuk tabungan rumah yang aku maksud. Jadi ini tuh udah minus 1 juta untuk renovasi rumah kemarin. Mudah-mudahan bulan depan bisa terisi lagi ya teman-teman. Nah, di sini untuk beberapa sinking fund yang aku pakai sekarang, yaitu bisa teman-teman lihat ya. Jadi hanya beberapa aja yang aku isi di bulan ini, dan untuk bulan kedepannya juga sepertinya akan hanya ada beberapa kategori sinking fund aja. Nah, yang terakhir di sini ada sisaan uang 5.000. Lanjut aja aku masukin ke tabungan mingguan, yaitu tujuannya untuk servis HP. Ya Allah, ini tuh servis HP aku tuh udah hampir 1 tahun lebih nggak aku servis ya teman-teman. Mudah-mudahan sih nggak parah ya, karena ini udah mati total ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk tabungan mingguan udah terkumpul sebanyak 25.000. Gak kerasa ya teman-teman, kita udah di akhir video aja. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support channel YouTube ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.